Hai guys, di alur cerita film kali ini, Mimin akan menceritakan kisah seorang pemuda miskin kabur ke kota meninggalkan rumah dan keluarganya. Tetapi yang namanya nasib guys ya, tidak ada yang tahu. 14 tahun menghadapi bagaimana kerasnya kehidupan di kota, pemuda miskin ini menjelma menjadi kedua gangster paling disegani dan kaya raya. Wow. Dibintangi aktor-aktor perintapan ternama seperti Gopi Chan, Dimpal Hayati, Jagapati Babu, Nasar, Tarun Arora, dan masih banyak lagi. Tentu film ini sangat seru. Lantas, bagaimanakah keseruan dan kelengkapan ceritanya? Kita langsung saja cek alur cerita filmnya sampai full. Let's go! Kisah ini bermula dari seorang ketua gangster kaya raya bernama Vicky Bai. Namun siapa sangka di balik kesuksesan dan kehedonan Vicky saat ini ada sepenggal kisah pahit yang harus diceritakan. 14 tahun yang lalu bertempat di sebuah desa tepatnya di Hyderabad, Vicky merupakan seorang pelayan di rumah makan milik kakak kandungnya, Raja Ram. Mereka menjual makanan dengan sangat murah. Hal ini membuat Papa Rao yang memiliki usaha sama dengan Raja Ram merasa tersaingi. Bahkan Papa Rao tak segan-segan mengambil paksa izin usaha milik rumah makan Raja Ram agar usahanya ditutup pemerintah. Atas perlakuan yang tidak mengenakkan itu, Raja Ram membuat aduan di kantor Polsek. Namun apa yang Raja Ram lakukan percuma saja, karena Kapolseknya sendiri merupakan anak buah Papa Rao. Sedangkan Vicky yang tak terima perlakuan Papa Rao terhadap keluarganya, malam itu Vicky langsung membakar rumah Papa Rao. Atas kejadian itu, Raja Ram harus berurusan dengan pihak kepolisian. Di perjalanan menuju Polsek, Vicky dimarahi dan diperingati habis-habisan oleh Raja Ram karena telah bertindak gegabah. Vicky yang merasa muak dan jengkel dengan ocehan sang kakak langsung tancap gas naik kereta api untuk kabur dari rumah. Singkat cerita, kereta api yang membawa Vicky itu pun sampai di Kolkata. Di sana, Vicky bertemu dan diangkat menjadi salah satu anak buah seorang mafia bernama Gupta. Selain Gupta, Mukherjee adalah salah satu gangster sekaligus mafia paling ditakuti di sana. Mukherjee sangat kejam dan ganas. Meskipun saat itu umur Vicky terbilang masih kecil, tetapi nyalinya sangat besar. Di hari pertamanya bekerja pada Gupta, Vicky berhasil membawa Gupta memenangkan tender bisnis ekspor-impor ilegal di Kolkata. Hal itu membuat Mukherjee sangat panas. 14 tahun kemudian, Vicky tumbuh menjadi pria gagah pemberani penguasa Kolkata. Vicky tak segan-segan menghabisi para anak buah Mukherjee yang berbuat jahat kepada orang-orang yang tidak bersalah. Vicky juga menjadi pembisnis ilegal sukses di Kolkata, menyaingi Mukherjee. Hal ini membuat Vicky sangat dimusuhi oleh Mukherjee. Bahkan Mukherjee sempat mengancam Vicky lewat Gupta, ayah angkatnya, untuk dihabisi. Tetapi hal itu tidak Vicky biarkan. Vicky langsung menunjukkan kelasnya di hadapan Mukherjee. Semenjak Vicky meluluh lantahkan tahta Mukherjee, Vicky semakin bersinar di Kolkata. Bisa dikatakan tidak ada gangster ataupun mafia yang menyainginya. Seiring waktu berjalan, Vicky bertemu dan jatuh cinta dengan sosok Bayi Raffi. Di mana Bayi Raffi merupakan gadis cantik berasal dari kalangan keluarga terhormat. Namun, saat Vicky hendak melamar Bayi Raffi, ayah Bayi Raffi menolaknya lantaran asal-usul Vicky tidak jelas. Bahkan saat itu, ayah Bayi Raffi terang-terangan mengatakan tidak akan menikahkan putrinya dengan yatim piatu. Berangkat dari sini, karena Vicky sangat mencintai Bayi Raffi, Vicky memutuskan kembali pulang ke Hyderabad untuk mencari keluarganya agar hubungan mereka direstui. కొడుకు తప్పు చేసినా అమ్మా నాన్నలకు
Bertempat di Hyderabad, terlihat sebuah rumah yang sangat mewah. Rumah tersebut tak lain adalah milik Raja Ram. Kali pertama Vicky menginjakkan kakinya di sana, Raja Ram dan keluarga sangat kaget melihat kedatangan adiknya yang telah lama menghilang. Tanpa kata-kata yang keluar, Raja Ram langsung memeluk erat sang adik. Demikian keluarga yang lain, seketika mata mereka berkaca-kaca. Tapi di satu sisi guys, Vicky sangat takut. Takut diketahui keluarga siapa dirinya yang sebenarnya. Untuk itu, Vicky terpaksa berbohong kepada keluarga saat ia ditanya pekerjaannya di Kolkata. Vicky mengaku dirinya hanyalah kurir JNT yang bergaji Rp75.000 per hari. Malam itu, Raja Ram menemui Vicky untuk meminta maaf apa yang telah ia lakukan 14 tahun yang lalu. Raja Ram juga tak menyangka adiknya akan berubah menjadi pribadi yang sangat baik. Vicky juga memberikan apresiasi kepada sang kakak atas kesuksesannya sebagai ketua BPOM berkat kerja kerasnya selama 14 tahun. Namun di satu sisi pula, Raja Ram juga sangat takut. Takut permusuhannya dengan Paparo dan JK diketahui oleh Vicky. Raja Ram khawatir kisah 14 tahun yang lalu terulang kembali. Untuk itu, Raja Ram memesan Buffy sang istri menyembunyikan rahasia ini dari Vicky. Kira-kira siapakah JK ini guys? Oke, nanti Mimin ceritakan. Keesokan paginya, Viju dan Aju, yakni anak buah Vicky, datang bersama bayi Raffi menemuinya di Hyderabad. Pada saat itu, agar keluarga tidak curiga terhadap hubungan mereka, Vicky sengaja bersandiwara bahwa Aju, Viju, dan bayi Raffi merupakan YouTuber yang akan membuat konten mukbang di sana. Dengan senang hati, keluarga Vicky pun menerima mereka. Saat Aju dan Viju menuju ke kamar Vicky, mereka hampir saja diketahui karena pistol yang mereka bawa hampir saja terlihat. Namun untung saja, Vicky dengan cepat mengalihkan perhatian keluarganya. Di kamarnya, Aju dan Viju pun dimarahi Vicky karena telah membawa senjata. Tetapi Aju dan Viju punya alasan. Mereka membawa senjata untuk berjaga-jaga dari anak buah Mukherjee karena Mukherjee sendiri sudah mengendus keberadaan mereka. Selepas itu, Vicky pun memperingati mereka untuk tidak memberitahu siapapun di rumah itu tentang pekerjaannya di Kolkata. Selanjutnya, sesuai sandiwara mereka, Aju, Viju, dan bayi Raffi pun langsung membuat konten YouTube bersama keluarga Vicky. Malam harinya, ketika semua orang sudah tertidur, Vicky mengajak bayi Raffi bertemu untuk melepaskan hasrat rindunya. Tetapi sepandai apapun mereka menyembunyikan bangkai, tetap kecium juga. Baru saja Vicky dan bayi Raffi ingin ahem-aheman, Buffy tiba-tiba nongol mengambil jemuran. Vicky? Dan mau tidak mau, Vicky pun menceritakan siapa bayi Raffi yang sebenarnya. Bahkan keesokan pagi harinya, setelah Vicky menceritakan sang kakak niatnya menikahi bayi Raffi, Raja Ram langsung menyuruh bayi Raffi menelpon orang tuanya. Mendengar hal itu, Vicky, bayi Raffi, dan semua keluarga sangat bahagia. Keesokan malam harinya, sekelompok kawanan preman tak dikenal menyerang rumah Raja Ram. Tetapi Vicky sudah standby on position. Satu persatu, para preman dicincang oleh Vicky. Dalam momen bersamaan, Raja Ram keluar dari kamarnya. Dengan cepat, Aju dan Viju mengambil posisi seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa di sana. Bahkan ketika para preman ingin mencelakai keluarga Vicky, secara diam-diam Vicky menghentikan langkah mereka duluan. Namun aksi ribut mereka diketahui saat kawanan preman melarikan diri. Sang paman yang mengira para preman itu anak buah JK segera memberitahu mereka bahwa orang-orang tersebut adalah kawanan pencuri agar Vicky tidak curiga. Vicky, Aju, dan Viju yang mendengar hal itu pun kebingungan.
siapa orang-orang yang menyerangnya barusan. Untuk itu, Vicky menyuruh Aju dan Viju menyelidikinya segera. Di satu sisi, atas penyerangan barusan, Raja Ram semakin takut permusuhannya dengan JK diketahui oleh Vicky. Raja Ram tidak ingin Vicky terlibat dalam masalahnya. Untuk itu, Raja Ram berencana pindah rumah ke desa agar bisa hidup tenang dengan keluarga. Tapi sebelum mereka pindah, Raja Ram terlebih dulu mengadakan syukuran 1 hari 1 malam di kuil. Singkat cerita, setelah Aju dan Viju menyelidiki penyerangan malam lalu, mereka mendapatkan fakta bahwa para preman tersebut bukanlah musuh Vicky, tetapi musuh kakaknya, Raja Ram. Dia adalah JK, di mana JK sendiri merupakan menantu Papa Rao. Bahkan pada saat itu, Aju dan Viju sudah mendapatkan informasi akan ada penyerangan dari JK terhadap Raja Ram. Tetapi hal itu tidak Vicky biarkan terjadi. Sebelum para preman suruhan JK dan Papa Rao menyentuh keluarganya, Vicky membabat habis mereka satu persatu tanpa sepengetahuan Raja Ram. Setelah Vicky menghabisi semua anak buah JK dan Papa Rao, Vicky langsung memperingati Papa Rao hingga Papa Rao terlihat sangat ketakutan. Bahkan JK juga terlihat gemeteran melihat amarah Vicky yang berapi-api lewat live video anak buahnya. Sementara di rumahnya, JK sangat marah. JK sangat marah kepada Vicky karena telah menggagalkan rencananya. Untuk itu, JK segera menyuruh anak buahnya menyelidiki sisi-sisi kelemahan Vicky. Keesokan harinya, pengacara Raja Ram datang membawa kabar bahwa pihak pengadilan telah membatalkan jaminan atas kasusnya. Kasus Raja Ram sebelumnya. Hal ini bisa menyeret Raja Ram masuk ke penjara. Untuk mengatasi masalah ini, Buffy pun segera menyuruh sang suami menemui Pak Hakim. Ketika Buffy sedang menangis sambil berdoa, Vicky datang. Vicky pun bertanya, ada apa gerangan? Awalnya Buffy tidak ingin memberitahu masalah yang sedang mereka hadapi. Tapi karena Vicky terus memaksa, Buffy pun menceritakan semuanya. Beberapa bulan yang lalu, Raja Ram mendapatkan penghargaan dari pemerintah berkat kerja kerasnya memperjuangkan dan memasarkan makanan-makanan organik. Pemerintah juga mengangkat Raja Ram sebagai ketua BPOM sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya. Singkat cerita, setelah Raja Ram diangkat menjadi ketua BPOM, Raja Ram langsung mencabut lisensi produk makanan milik JK dan Papa Rao karena menggunakan pengawet dan zat-zat kimia. Bermula dari sini, Raja Ram sangat dibenci oleh JK dan Papa Rao. Tak sampai di sini, setelah Raja Ram mencabut izin usaha JK dan Papa Rao, Raja Ram kembali menemukan produk makanan berbahaya milik JK dan Papa Rao ramai di pasaran dengan merek yang berbeda. Dengan ketegasannya, Raja Ram langsung memboikot JK dan Papa Rao. Say no to GK Foods. Menyebabkan saham JK dan Papa Rao menurun drastis. Papa Rao tidak terima. Ia berbuat onar di rumah makan Raja Ram dan Papa Rao tak segan-segan mengancam Raja Ram. Kemudian menjelang pernikahan Janani, yakni putri mereka sendiri, mereka bagi-bagi makanan ke panti asuhan sebagai tanda syukur. Tapi tak disangka, makanan yang mereka bagi mengandung racun, menyebabkan semua anak panti asuhan terkapar. Atas insiden itulah, rumah makan mereka ditutup pemerintah dan Raja Ram harus berurusan dengan kepolisian dan masuk penjara sementara. Tetapi saat itu, pengadilan memberikan jaminan keluar penjara kepada Raja Ram. Di momen itu, JK dan Papa Rao datang memperingati Raja Ram, tetapi Raja Ram tidak gentar. Raja Ram akan melawan mereka. Dari buntut permusuhan JK dan Raja Ram, putri mereka kena imbasnya. JK dengan segala cara menyuruh ayah calon suami Janani membatalkan pernikahan putranya dengan Janani. Buffy juga menceritakan kepada Vicky bahwa sebenarnya mereka pura-pura bahagia saat kedatangannya. Raja Ram memesan mereka untuk menyembunyikan masalah ini darinya.
Karena Raja Ram tidak ingin Vicky terseret dengan permusuhannya dengan Papa Rao dan JK. Mendengar hal itu, Vicky berjanji kepada Buffy bahwa ia akan menuntaskan kasus ini dan membawa kebahagiaan itu kembali ke keluarga mereka. Pertama-tama, Vicky menemui Janani sang keponakan. Di sana, Vicky berjanji akan menikahkannya dengan Pradep, calon suaminya. Keesokan harinya, menjelang pertunangan Pradep dengan putri seorang dewan, Vicky dan Janani datang menemui ayah Pradep. Di sana, karena Vicky memiliki 1000 koneksi dan jaringan, Vicky sudah tahu bahwa JK telah menyogok ayah Pradep membatalkan pernikahan putranya dengan Janani. Ayah Pradep tidak bisa berbuat apa-apa lantaran ia sudah menyepakati transaksinya dengan JK. Untuk itu, demi sang keponakan, Vicky memberikan tebusan uang 50 miliar kepada ayah Pradep untuk menyelesaikan urusannya dengan JK. Selepas itu, Vicky menemui ayah dari calon istri Pradep yang merupakan seorang dewan, kita sebut saja Pak Babu. Di sana, karena Vicky sudah lama malang melintang di dunia permafiaan, Vicky sudah tahu siapa saja politisi yang memiliki kasus termasuk kasus-kasus Pak Babu. Mengetahui hal itu, Pak Babu sangat ketakutan dan langsung pergi dari tempat itu. Dan pada akhirnya, Janani dan Pradep pun bisa berbahagia kembali. Demikian Raja Ram. Setelah ayah Pradep menghubunginya untuk melangsungkan pernikahan anak mereka, Raja Ram sangat gembira. Padahal ia tak tahu bahwa semua ini berkat Vicky, guys. Dan singkat cerita saja, menjelang pernikahan Janani, keluarga Bayi Raffi juga terlihat menghadiri undangan sekaligus membahas tanggal pernikahan mereka. Yakni pernikahan Vicky dengan Bayi Raffi. Mendengar restu orang tua mereka, Vicky dan Bayi Raffi sangat bahagia. Tapi di lain sisi, JK dan Papa Rao terus mencari cara untuk menghabisi Vicky. Ravindra, anak buah JK yang ditugaskan menyelidiki Vicky, pun membawa fakta ke hadapan mereka bahwa Vicky bukan sembarang orang. Vicky bukan sekedar gangster ganas yang mengalahkan gangster Mukherjee, tetapi Vicky juga merupakan seorang mafia kaya raya yang sangat disegani, suka menolong kaum miskin. JK dan Papa Rao yang mendengar cerita tentang Vicky pun terkejut dan terheran. Dalam momen bersamaan, Vicky datang menemui mereka. Tapi pada saat itu, Vicky tak bicara banyak. Vicky hanya memperingati JK dan Papa Rao untuk berhenti memusuhi Raja Ram. Karena jika tidak, Vicky sendiri akan turun tangan. Mendengar hal itu, JK terlihat sangat berapi-api. Berlanjut ke kasus Raja Ram. Semakin hari, kondisi anak panti asuhan semakin parah. Dan hal ini bisa membuat Raja Ram dipenjara seumur hidup. Setelah Raja Ram pulang dari rumah sakit, Vicky menemui pengacara Raja Ram untuk bicara empat mata. Dalam pembicaraan mereka, si pengacara membeberkan bahwa ada seseorang yang sengaja menaruh racun ke makanan. Tetapi ketika penyelidikan diteruskan, JK menghentikan langkah polisi untuk menyelidiki makanannya. Pengacara itu juga memberitahu bahwa sebelumnya Mahesh, selaku orang yang pernah meneliti produk makanan JK, membenarkan bahwa produk-produk makanan JK mengandung zat-zat kimia berbahaya. Namun ketika pengacara itu menghubunginya kembali, Mahesh menghilang. Pengacara menduga anak buah JK telah menculiknya. Untuk menyelidiki kasus ini kembali, Vicky mengumpulkan orang-orang yang membawa makanan itu ke panti asuhan. Salah satu orang berpeci putih mengakui bahwa dirinya sempat membawa makanan ke panti asuhan. Tetapi karena putrinya mengalami insiden kecelakaan, makanan itu kembali diambil oleh Bailu Raju, di mana Bailu Raju merupakan orang Raja Ram sendiri. Saat itu, Vicky tidak curiga kepada Bailu Raju, tetapi Vicky lebih curiga kepada orang yang menabrak putri orang berpeci putih itu. Lantas, Vicky pun langsung mencari si penabrak itu ke rumahnya. Sesampainya di sana, penabrak bernama Amit itu tidak tahu apa-apa tentang siapa JK. Vicky kemudian sengaja mengaku dirinya dikirim oleh Bailu Raju untuk menanyakan keadaan korban yang ia tabrak. Mendengar hal itu, Amit sangat marah karena Bailu Raju sudah menceritakan persengkokolannya kepada orang lain. Mengetahui hal itu, Vicky langsung menghantam Amit dan menyuruhnya segera menghubungi Bailu Raju. Beralih ke kediaman Mukherjee, saat ia sedang duduk santai, ia tiba-tiba dihubungi oleh JK. Dalam pembicaraan mereka, JK menawarkan kerjasamanya untuk menghabisi Vicky.
Ya, karena sudah lama dendamnya tak terbalaskan, detik itu juga Mukherjee landing ke Hyderabad untuk bekerja sama menghabisi keluarga Vicky. Dalam momen itu, JK ditelepon oleh Bailu Raju dan memberitahu JK bahwa Vicky sudah mengetahui kejahatan dan persengkokolan mereka. Mengetahui hal itu, Bailu Raju segera disuruh ke sebuah gedung kosong milik JK untuk bersembunyi. Kemudian setelah itu, JK menyuruh anak buahnya menghubungi Vicky untuk memberitahu keberadaan Bailu Raju. హలో మీరు వెతుకుతున్న బయలురాజు Tak cuma itu, JK juga menyuruh Papa Rao menghubungi Raja Ram untuk bertemu di sana. అర్థమైంది అల్లుడు. Di gedung itu, bukannya disembunyikan, Bailu Raju malah diobrak-abrik oleh Ravindra, anak buah JK. Tak berselang lama, Vicky datang. Bailu Raju segera memohon maaf atas pengkhianatannya. Bailu Raju juga akan bersiap jadi saksi kunci atas kasus Raja Ram dan membongkar kejahatan JK, asalkan Vicky tidak menghabisinya. Saat itu sempat terjadi pertarungan sengit antara anak buah JK dengan Vicky. Tetapi tiba-tiba anak buah JK menghilang. Dan tiba-tiba lagi guys, dari belakang Vicky dihantam. Yang ternyata itu adalah Mukherjee dan begundalnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Sat singkat cerita, ketika Vicky ingin menghabisi Mukherjee, tiba-tiba Raja Ram datang. Vicky! Melihat kedatangan sang kakak, Vicky tak bisa berkutik dan menghentikan perkelahiannya. Atas kejadian itu, Raja Ram membatalkan pernikahan Vicky dengan Bhairavi setelah ia tahu ternyata Vicky merupakan seorang gangster ganas. Raja Ram sangat kecewa kepada Vicky karena ia tak menduga Vicky bakalan jadi seperti ini. Bahkan pada saat itu, ketika Vicky memohon maaf karena telah menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya, Raja Ram tak menerima. Justru saat itu Vicky diusir dari rumah itu. Singkat cerita, keesokan harinya, di hari sidang terakhir kasus Raja Ram, JK menculik Raja Ram dan anak-anak panti yang sedang dirawat di rumah sakit yang akan dijadikan saksi. Mau tidak mau, Bhavi pun menelpon Vicky untuk meminta bantuan. Singkat cerita, mereka langsung menuju ke pabrik JK yang diduga sebagai tempat Raja Ram dan anak-anak panti disekap. Sesampainya di sana, ketika Bhavi menanyakan keberadaan sang suami, Papa Rao tidak memberitahunya. Papa Rao malah menyuruh mereka menyiapkan pemakaman untuk Raja Ram. Tanpa pikir panjang, Vicky langsung menghantam Papa Rao hingga melayang jauh ke tempat penyimpanan makanan. Di dalam ruangan itu, Vicky diserang. Tapi bagi Vicky, itu hanyalah semut. Vicky dengan cepat membabat mereka. Dan ternyata, Raja Ram berada di sana. Raja Ram sedang disiksa habis-habisan oleh JK. Tak terima sang kakak dibegitukan, Vicky langsung ngamuk membabat mereka. Ketika ia berusaha membuka ikatan tali di tangan Raja Ram, JK dan Papa Rao mengancam akan menghabisi anak-anak panti yang mereka culik. Vicky berusaha menghentikan JK dan Papa Rao, tetapi sebuah sajam tertusuk ke perutnya, membuat Vicky tak berdaya. Melihat adiknya disiksa habis-habisan, Raja Ram hanya bisa menangis. Tapi seperti yang kita ketahui film Perindapan guys, ketika JK ingin menusuk Vicky, Raja Ram bangkit dan tak diduga, ia juga jago satset. Dan singkat cerita saja guys, setelah Raja Ram dan Vicky berhasil melumpuhkan JK dan Papa Rao, Raja Ram dan Vicky membawa mereka ke hadapan hakim. Dan pada akhirnya, JK dan Papa Rao ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Sedangkan Raja Ram kini bisa bebas dari dugaan bersalah. Bahkan saat itu, Raja Ram diberikan apresiasi oleh hakim karena membantu pemerintah mengungkap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh JK dan Papa Rao. Cerita pun habis, tamat. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini guys. Silahkan kalian ambil saja satu persatu. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.